Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya nih? Habis dari minggu kan kemarin. Sehat? Harus sehat kan? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Begitu. Ada yang nggak masuk nggak kira-kira? Ada, Pak. Siapa Mas ya? Siapa? Yang nggak masuk? Mbak Terima ya? Oh ya. Mungkin nanti saya bisa cek di WA ya untuk Mbak Terima, mungkin di sini udah WA saya atau gimana. Sebentar, Bapak mungkin bisa nyiapin ini dulu untuk belajar pada yang ini. Mungkin Mas Yosafat sebelum mulai bisa pimpin berdoa untuk pembelajaran pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Yosafat. Sebentar. Nah, mungkin langsung aja ya Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar gimana cara memogram di dalam Arduino itu sendiri, ya teman-teman. Ya, pertama mungkin Bapak mau kasih pertanyaan dulu ya ke teman-teman, kira-kira ada yang udah pernah pakai Arduino belum? Kemudian kira-kira teman-teman tahu nggak sih bahasanya yang digunain itu apa dan lain sebagainya untuk dasar. Mungkin Mbak Rizka kira-kira tahu nggak pemrograman dari Arduino itu pakai bahasa apa sih? Nggak tahu ya Pak, belum tahu. Oke, Bapak, baik. Jadi Arduino itu sendiri menggunakan bahasa yang berapa C++ ya, anak-anak. Jadi bahasanya itu masuk dalam bahasa pemrograman adalah bahasa yang paling cepat itu atau bahasa mesin. Jadi agak sedikit rumit daripada bahasa-bahasa yang sekarang kita tahu gitu, seperti Python, JavaScript dan lain sebagainya. Jadi C++ ini ibaratnya sebagai induk ya dari bahasa pemrograman itu sendiri. Gitu. Mungkin Mas Yosafat tahu nggak contoh penggunaannya di Arduino atau Arduino ini di berbagai sektor gitu. Misal contoh aja, nggak cuma Arduino ya, tapi microcontroller lainnya juga gitu, yang bisa diprogram dengan Arduino ini. Mungkin kayak di mobil motor tuh ada. Mobil motor, Kayak alarm itu. ya alarm bisa Mas Yosafat ya. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Banyak banget sebenarnya, ada alarm, nanti ada absensi otomatis, pendeteksi maling dan banyak lainnya. Ini teman-teman bisa cek ya di YouTube. Nanti banyak banget. Nah, ini Bapak jelasin dulu ya. Lebih jelasnya apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Jadi tujuannya nanti anak-anak dapat mempelajari koneksi perangkat keras Arduino dan cara mengunggah program dasar. Nantinya Bapak harap nih anak-anak sesudah mempelajari atau habis pembelajaran ini, anak-anak tahu nih gimana sih cara mengupload program ke Arduino, terus bagaimana caranya mengubah kodenya, kemudian bagaimana caranya untuk menggunakan IDE-nya dengan baik dan benar seperti itu. Karena ada step by step-nya. Nah, mungkin Bapak jelasin dari Arduino-nya dulu ya. Kalau kita langsung coding mungkin beberapa kita
bakal bingung dulu karena kita harus menyambungkan dulu hardware dan softwarenya agar terhubung sehingga nanti kita dapat untuk memprogram ya dengan benar seperti itu. Nah, bagian pertama ini ada Arduino dan juga ESP32. Kenapa sih Bapak tambahin ESP32? Karena ya ESP32 ini termasuk yang paling sering ya sekarang, paling umum gitu digunakan untuk project daripada Arduino itu sendiri dan lebih multifungsi juga dan lebih kecil gitu alatnya itu. Mungkin Mbak Dania udah pernah belum pakai Arduino IDE, Arduino atau ESP? Belum pernah? Iya. Oh ya, mungkin ini nanti first time ya Iya. kita pakai Arduino secara hardware. Soalnya Bapak sudah menyiapkan Arduino-nya, nanti anak-anak bisa praktek gunain Arduino ini untuk program sederhana. Nah, jadi Bapak jelasin secara singkat saja. Nah, Arduino di sini ada VCC, ground, yang untuk digunakan untuk power gitu ya. Di sini ada ya ini USB portnya nanti, yang ini nanti akan dicolokkan ke sini ya. Yang nantinya akan menuju ke laptop seperti itu, akan terhubung ke laptop. Nah, di sini ada pin output dan pin digital. Mungkin Mas Triat bisa tahu nggak perbedaannya pin digital dan juga analog untuk di Arduino ini sendiri? Belum tahu sih Pak. Belum tahu? Ya, mungkin Bapak jelasin sedikit aja ya. Untuk analog itu nanti sinyalnya adalah continue, misal 1 sampai 1 juta, jadi sinyalnya bisa beda-beda loh secara kontinu seperti itu. Sedangkan digital itu biasanya dia discrete ya teman-teman sinyalnya. Jadi sinyalnya kalau nggak 0 ya 1 seperti ini, biner lah seperti itu. Dan ini juga ada ya di sini. Nah sama juga ada pin digital dan juga analognya seperti ini. Next mungkin setelah kita kenalan nih sama hardware-nya, mungkin teman-teman juga harus berkenalan dengan software-nya sendiri. Nah, ini adalah software Arduino IDE. Nah, ini software yang digunakan nanti untuk kita modding ya, anak-anak. Jadi kita moddingnya pakai software ini yang nanti bisa terhubung dengan Arduino IDE. Sebenarnya tidak cuma Arduino IDE-nya aja ya, Arduino aja, tapi juga banyak sekali microcontroller yang bisa terhubung dengan Arduino IDE ini. Gitu. Mungkin di sini udah ada yang pernah pakai Arduino IDE, Mas Yosafat? Udah pernah Arduino IDE? Pernah? Ya. Mungkin Mas Yosafat nanti bisa lebih tahu ya. Kalau mungkin bisa tanya-tanya karena Mas Yosafat. Teman-teman nanti kalau ada kesusahan mungkin bisa minta tolong Pak Yosafat, Mas Yosafat juga. Nah di sini ada tempat sketch yang digunakan untuk modding, kemudian di sini untuk verifikasi, untuk upload, ini untuk new file, open file, save file, serial monitor yang digunakan untuk melihat melihat sensor-sensor ya, output dari sensor-sensor yang kita terus gunakan seperti itu, kita bisa monitoring. Kemudian port ya, ini yang paling penting ya teman-teman. Port ini nantinya digunakan untuk ini. Jadi ketika portnya terdeteksi, misal port berapa, berarti Arduino atau hardware yang dicolokkan ke laptop kita sudah terhubung gitu ya. Seperti itu. Ini next saja biar cepat. Nah ini mungkin alat dan bahan ya sebenarnya nanti yang kita bakal gunakan. Jadi anak-anak nanti bisa mempraktekkan ya gitu secara singkat saja dengan kode yang simple, sebenarnya simple banget, yang nanti bisa dipraktekkan ya, cara menggunakan Arduino IDE-nya maupun dengan hardware-nya Arduino seperti itu. Nah ini untuk wiring diagramnya. Nah jadi sebelum kita upload kita juga harus membuat wiring diagram. Nah, gunanya apa sih? Mungkin Mas Bagas Ya, gunanya wiring diagram? Untuk menghubungkan komponen ke microcontrollernya Pak. Betul sekali. Jadi
ini digunakan untuk menghubungkan komponen mikrokontrolernya ya. Bisa dilihat ini adalah komponen LED yang mau kita kontrol dari Arduino-nya itu sendiri. Dan ini adalah resistor ya, teman-teman pasti udah tahu lah apa gunanya resistor itu. Ini nantinya bisa mengendalikan ya, dengan wiring ini kita bisa mengendalikan kedip nyala atau tidaknya LED dari sini, dari Arduino itu. Dengan pin, kita menggunakan pin, ada pin 8 dan juga pin 7 digital seperti itu. Lanjut, nah ini contoh programnya sederhananya, mendefinisikan LED-nya. Dari define itu mendefinisikan variabel yang ingin kita buat dan juga mau itu tuh kita pakai di pin mana pada Arduino. Nah di sini kita bisa lihat dua di sini adalah di contohnya berarti pin 2 digital seperti itu. Kemudian ada void setup yang digunakan untuk setup, jadi kita bisa mengatur outputnya tuh di mana, inputnya tuh mau di mana dan lain sebagainya. Jadi itu cuma ibaratnya setup itu program ini ketika dijalankan cuma bakal sekali aja untuk dijalankan seperti itu oleh program atau oleh komputernya itu sendiri. Kemudian ada void loop. Nah, ini void loop adalah program utama ya anak-anak. Jadi nanti void loop di sini dia bakal terus-menerus berjalan seperti itu sesuai dengan kode yang kita inginkan. Misal di sini ada kita low bright, LED high dan juga delay 1000, berarti nanti LED ini akan high atau naik gitu atau menyala itu dalam waktu delay, dalam waktu 1 detik atau 10 detik. Kemudian digital white, LED low berarti LED mati sekitar delay 1000 atau 1 detik. Nah, selamat mencoba, mungkin teman-teman bisa mencoba ya. Di sini Bapak udah udah menyiapkan Arduino. Mungkin teman-teman bisa install dulu ya untuk Arduino IDE-nya. Kemudian di sini sebentar. Nah, di sini ada maaf. Nah, di sini ada LKWD atau job sheet yang nanti mengerjakan ini ya untuk mengetahui gimana hasil praktek dari anak-anak. Jadi di sini udah ada nih alat dan bahannya, nanti Bapak yang siapkan. Kemudian ada langkah kerjanya, lengkap tabel pengamatan yang nanti bakal ditulis oleh teman-teman. Nanti untuk LED-nya tuh apa yang terjadi sih ketika nilai-nilainya kita ubah seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang nanti diisi. Nanti kalau yang sudah nanti langsung kirimkan ke grup WA saja. Jadi ini nanti Bapak kirimkan secara online di grup, jadi bisa dikerjakan langsung pada hari ini seperti itu. Dan ini ada kesimpulan juga. Mungkin langsung aja Bapak bagikan. Ini untuk Mas Bagas. Iya. Kemudian untuk Mbak Rizka. Mas Pak. Ya. Jadi silakan mengerjakan ya. Bapak kasih waktu area ini cukup mudah. Mungkin 10 menit, 5 menit sampai 7 menit aja ya. Ya, Pak. Mungkin sudah dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan bisa angkat tangan Bapak. Nanti Bapak cek secara bertahap juga pekerjaan dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Kalian mengerjakan, mungkin Bapak bisa contohkan
Sebentar. Buka. Biar Bapak juga buka ya. Aduh ini dia. Mohon maaf ya, ini Bapak lagi kurang sehat jadi Ya, Pak. batuk pilek ya. Mohon maaf ini lama nih ya. Duluan nih. Absen dulu, Pak. Ya. Apa tidak usah? Gimana, Mas Bapak? Tadi kalau misalnya saya itu ada update-nya di-up dulu, tidak usah, Pak. Kalau karena menurut Bapak ya tergantung ya, kan itu biasanya ada fitur terbaru atau ekstensi terbaru ya dari Arduino ini. Jadi kalau mau diupdate ya monggo Bapak persilahkan, tapi karena ya nanti butuh waktu juga buat update, jadi di sini Bapak belum update. Seperti itu. Dan ya versi itu udah. Oke, Pak. Kalau ada upload tinggal di sini nanti seperti itu. Ini sebentar lagi ya, Pak. Bisa langsung kerja. Nah, itu Pak, saya reportkan ya, seperti Bapak berikan tadi ya, banyak banget di sini. Mungkin kontroler atau ada yang bisa kita tinggal pilih oke ada itu, nah portnya di sini belum bisa pilih, baru nanti bisa dijalankan atau terhubung ke hardware-nya seperti itu. Kalian Bapak lihat-lihat dulu gimana hasil pekerjaan. Ini, Pak. Bagas, Ini admin saya, ini. saya Mas Bagas. Yang benar, Pak. Udah bener Mas Bagas? Ya, ya. Yang benar. Gimana Mbak Rizka? Ya Pak. Oh, gini Mas Pak. Ini Kak Faris. Ya Mbak. Oh ya, sudah benar. Saya diterusin lagi ya job sheet-nya. Jangan lupa. Oke. Satu menit lagi. Iya. Ya. 1 menit lagi ya. Tunggu. Ya, ada juga yang namanya library ya kan. Jadi bisa kita kalau membutuhkan library kita bisa searching di sini. Ya lumayan lengkap lah untuk di Arduino ini sendiri. Untuk cara oh ya untuk lebih jauhnya sebenarnya di website itu udah banyak juga ya karena buat baratnya untuk belajar gitu biar jauh lebih jago atau expert itu banyak banget. Bahkan website resminya juga ada ya. Mungkin bisa dikumpulkan ya anak-anak untuk hasilnya. Nah, ini dikirimkan Bapak mungkin di grup WA aja, diberi nama Bentuknya PDF aja, PDF. Oh, iya. Kan tadi Ya, Pak. nanti kan Word, ya. Bapak berikan template-nya untuk LKPD-nya, jadi nanti tinggal dikirimkan biar Baik, Pak. nanti Bapak bisa cek. Iya, Pak.
karena waktunya mepet nih, mungkin Bapak bakal koreksi pekerjaan dari teman-teman ini mungkin nanti malam ya, jadi karena butuh banyak ya, dari butuh waktu, jadi nggak bisa Bapak langsung koreksi seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada nggak yang dibingungin nggak dari praktek pada hari ini? Ada yang dibingungin, ada bingungkan gitu? Nggak ada? Sudah jelas Pak. Sudah jelas? Sudah. Ya, kalau gitu sebelumnya Bapak mau ambil kesimpulan nih dari pembelajaran kali ini. Mungkin Mas Triat ambil kesimpulan dari praktek pada pagi hari ini. Mungkin yang bisa saya simpulkan untuk pada pagi hari ini, kita bisa tahu program dari ADI sendiri Pak, dan tahu apa sih itu motor Arduino sama ISP Pak. Oh iya, benar banget ya. Jadi di sini kita tadi mempelajari bagaimana program di Arduino gitu, terutama di Arduino IDE itu sendiri dan program-program dasarnya. Diharap nanti teman-teman bisa membuat program yang lebih expert lagi. Nah mungkin itu untuk pertemuan berikutnya Bapak pengen nantinya teman-teman membuat Arduino program yang lebih kompleks lagi menggunakan sensor ya. Program aja dulu, nanti biar presentasi untuk minggu depan presentasi di depan menjelaskan bagaimana program tersebut bekerja seperti itu dan buatin diagramnya. Seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin terima kasih. Mungkin Mbak Rizka, sebelum pembelajaran ditutup, pimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Sekian dari Bapak pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paten ya, Paten.